Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas fenomena yang terjadi pada awan-awan di langit. Benarkah fenomena itu terjadi karena adanya tanda bahaya atau bahkan tanda dari UFO yang turun ke bumi? Simak pembahasan selengkapnya di video ini ya teman-teman. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya, biar aku semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke pembahasannya. 1. Morning Glory. Awan Morning Glory adalah suatu fenomena alam yang sangat langka. Fenomena alam ini sempat terjadi di beberapa negara seperti Kanada dan Brazil. Namun, yang terkenal dan bisa diamati berada di Teluk Carpentaria, Australia. Fenomena ini terjadi sekitar bulan September sampai November. Awan Morning Glory berbentuk seperti gulungan atau tabung yang memanjang, dengan panjang bisa mencapai 1000 km dan ketinggian 100 meter sampai 2 km dari permukaan tanah. Formasi gulungannya diketahui pernah mencapai 8 gulungan, tetapi yang sering terjadi hanya 1 gulungan saja. Walaupun awan Morning Glory ini hampir setiap tahun terjadi di Australia, namun para ilmuwan belum mengetahui penyebab pasti terjadinya awan Morning Glory ini. Tapi sebagian percaya awan Morning Glory ini terbentuk karena tiupan angin laut dari barat lebih kencang dan lebih hangat dari tiupan angin laut dari timur. Sehingga saat angin laut dari barat bertemu dengan angin laut dari timur, akan terbentuk gulungan awan yang disebut Morning Glory ini. Walaupun fenomena ini begitu menakjubkan dan indah, namun ternyata awan Morning Glory cukup berbahaya apabila dilalui oleh pesawat, karena bisa menyebabkan turbulensi yang cukup kuat. 2. Sky Punch. Awan sky punch atau lubang awan merupakan fenomena langka yang sudah terjadi sejak dulu. Para ilmuwan mulai meneliti fenomena ini di sekitar tahun 1940-an. Karena banyaknya konspirasi mengenai UFO sejak dulu, maka pada mulanya orang-orang berpikir lubang awan ini terbentuk karena adanya UFO. Namun kenyataannya tidak seperti itu ya teman-teman. Lubang awan ini bisa terbentuk karena kelembaban udara turun hingga 0 derajat Celcius, sehingga awan-awan yang mengalami penurunan kelembapan ini membentuk kristal-kristal dan turun ke bumi. Akibatnya timbul lubang di awan. Fenomena ini pernah terlihat di beberapa negara seperti Selandia Baru, Austria, Australia, Amerika, Rusia, dan Uni Emirat Arab. Nah, sekarang kalau muncul fenomena sky punch ini tidak perlu panik lagi ya teman-teman, karena bukan UFO kok penyebabnya. 3. Shape clouds. Shape clouds atau awan tsunami adalah fenomena yang biasa terjadi ketika akan adanya hujan badai. Shape clouds bisa terbentuk karena sirkulasi udara yang ada pada awan-awan dalam arus naik dan turun. Akibatnya mempertemukan udara dingin dengan udara lembab yang hangat. Maka terbentuklah formasi awan-awan horizontal rendah yang menggulung-gulung. Fenomena ini sempat terjadi di Indonesia, tepatnya di Serang, Banten pada tanggal 3 Oktober 2020 lalu. Warga saat itu sempat panik melihat awan hitam yang seperti ombak tsunami. Namun, pihak BMKG segera memberi informasi pada warga agar tidak panik. Selain di Indonesia, shape cloud pernah terlihat juga di Australia dan Amerika. Walaupun tidak berbahaya dengan kemunculan shape cloud ini, tetapi kita tetap harus waspada ya teman-teman, karena biasanya akan terjadi hujan badai apabila fenomena shape cloud ini muncul. 4. Kelvin-Helmholtz. Kelvin-Helmholtz adalah fenomena yang terjadi pada awan sehingga awan terbentuk seperti gelombang atau ombak. Nama Kelvin-Helmholtz diberikan karena yang melakukan penelitian pada fenomena ini adalah Lord Kelvin dan Hermann von Helmholtz. Menurut keduanya, fenomena ini bisa terjadi karena adanya perbedaan kecepatan pada lapisan bawah dan lapisan atas awan. Lapisan atas awan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan lapisan bawahnya. Akibatnya, awan menjadi berbentuk seperti gelombang ataupun ombak.
fenomena Kelvin-Helmholtz ini tidak hanya terjadi di bumi loh, tetapi di planet-planet lain juga pernah terjadi, contohnya seperti di Saturnus dan Jupiter. Bahkan, fenomena ini juga pernah ada di korona matahari. 5. Awan lentikular. Awan lentikular atau awan bertopi adalah fenomena yang cukup sering terjadi di Indonesia nih teman-teman. Beberapa kali fenomena ini terjadi di atas puncak-puncak gunung di Indonesia, seperti Gunung Lawu, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, dan gunung-gunung lainnya. Awan bertopi bisa terjadi karena udara yang bergerak di atas permukaan bertemu dengan permukaan yang tinggi, seperti gunung atau perbukitan. Aliran udara akan membangun arus aliran udara yang mengelilingi gunung, kemudian mengembun dan membentuk awan bertopi ini. Bagi kita yang melihat awan bertopi dari bawah gunung, maka akan menjadi pemandangan yang sangat indah. Tetapi apabila kita ada di puncak gunung, kemudian fenomena ini terjadi, maka akan menjadi cukup bahaya nih teman-teman. Karena udara akan menjadi sangat dingin dan jarak pandang menjadi terganggu. Kemudian, apabila ada pesawat yang melewati awan bertopi ini, dapat mengalami turbulensi yang sangat parah. Nah, itu dia pembahasan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di awan. Jadi semuanya ada penjelasan ilmiahnya ya teman-teman. Tidak perlu panik dan takut apabila kalian melihat salah satu fenomena awan yang kita bahas tadi ya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.